Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau selamatkan hamba dan anak hamba. Selamat ya, Bu. Ibu telah melewati masa kritis dalam tugas yang mulia ini. Ibu anaknya sehat dan gak usaha. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sekarang kau sudah punya anak, Razak. Kau sudah jadi ayah. Mama sayang, kamu harus minum susu sekarang. Biar badan kamu segar dan anak kita sehat. Ya. Terima kasih. Aduh sayang. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi anak yang berhasil, gagah seperti ayahnya, ya, dan pintar. Aku udah gak sabar pengen berburu lihat lagi tadi. Dia pasti seorang anak laki-laki yang gagah. Dan dia akan menjadi kebanggaanku. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Apa dia nggak bisa mendengar? Anak ibu tidak tuli. Pendengarannya bagus. Dokter, silakan. Ini pasti jagoanku. Masih kaku aku. Iya sayang. Halo, ini papa sayang. Pak Rojak, anak Bapak tidak mengeluarkan suara ketika lahir. Sama sekali tidak menangis walaupun pantatnya sudah saya tepuk. Saya khawatir, bayi dengan kondisi seperti itu, IQ mereka lebih rendah dibandingkan anak-anak lainnya. Tapi mudah-mudahan dugaan saya ini salah. Maksud dokter anak saya ini gila? Tidak seperti itu. Tapi pertumbuhannya, kecerdasannya, tidak sama dengan anak-anak yang lainnya. Dokter, saya ingin anak saya sembuh. Di mana tempatnya untuk mengobati anak saya? Katakan dokter. Berapapun biayanya, buat saya nggak ada masalah. Yang penting anak saya bisa hidup normal. Lemah mental tidak bisa disembuhkan. Itu baru dugaan saya saja. Secara fisik, bayi Bapak komplit. Tapi pertumbuhan kecerdasan otak ditentukan oleh banyak hal. Mas kenapa naruh anak kita seperti itu? Dia bukan anakku. Aku tidak mau punya anak cacat seperti dia. Mas harus bisa menghadapi ini semua. Ini karunia dari Allah. Saya yakin dengan rahmat Allah. Kamu bilang ini rahmat, hah? Kalau emang ini rahmatnya dia, kenapa dia memberikan anaknya yang tidak normal? Apa dia bisa merubahnya? Tidak akan. Astagfirullahaladzim. Mas, saya tahu Mas lagi sedih. Saya tahu Mas lagi kecewa. Tapi tidak seharusnya Mas mengatakan seperti itu. Kata-kata yang akan dimurkai oleh Allah. Lihat masalah kita. Dia lucu sekali. Sekali lagi aku bilang, dia bukan anakku.
Pergi! Brengsek! Bisa rusak mobil aku nih! Siapa di dalam, Bus? Dasar orang gila! Makan dulu, Bus! Makan, Bus! Gara-gara kamu, kucing saya gak mau makan. Kembalikan kucingku! Kembalikan kucingku! Kembalikan! Kurang ajar! Kamu orang jahat! Dasar orang gila! Saya sumpahin kamu! Mudah-mudahan ada balasan atas perbuatan kamu! Dasar orang gila! Kamu jahat! Kamu orang gila! Anak itu terlahir sebagai kutukan atas doa laki-laki gila itu. Sial! Kenapa ini harus terjadi pada keluargaku? Ini benar-benar tidak adil. Ini bukan berkah, tapi musibah. Atau aku memang punya garis keturunan seperti ini. Dasar idiot! Kamu nggak pantas jadi teman kami. Pergi sana! Aku tidak sudi punya teman seperti kamu. Dasar idiot! Hei, jangan pukul aku! Hei, Rojak! Kami tidak mau bermain dengan kakakmu. Kakakmu itu idiot. Bawa dia pergi. Ada apa ini? Mas, anak kita baru aja didoakan sama ibu-ibu pengajian. Anak cacat mental seperti itu nggak perlu didoain. Hah? Percuma, nggak bakal jadi normal hidupnya. Mas, Dasar bego. Kenapa kamu nendang bulak sana? Bukan saya. Dia nendang. Awas ya. Kalau kamu bilang yang punya, saya pukul kamu. Ayo kita lari. Aku harus menyingkirkan anak sial itu. Bayu. Mas. Bayu. Ya Allah, kemana? Mas. 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 Mau dibawa kemana bayi kita? Aku mau buang anak ini. Mas. Selama 9 bulan saya mengandung dia, Mas.
selama 9 bulan dia di rahim saya. Saya yakin Mas juga sangat menyayangi dia pada saat dia dalam kandungan saya 9 bulan. Mas selalu mendoakan dia, mencium dia. Mas selalu mendoakan agar dia menjadi anak yang soleh, yang baik. Tapi kenapa sekarang Mas membuang dia? Masalahnya dia dilahirkan menjadi anak yang cacat mental. Dan aku nggak mau kelak dia manggil aku papa. Aku malu, Mutia. Tapi dia nggak salah, Mas. Dia tidak ingin dilahirkan seperti ini. Ini adalah kehendak Allah. Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Tidak. Tidak, Mutia. Satu-satunya takdir buat anak ini, dia harus mati. Mas, dia harus mati, Mutia. Sama seperti Radit. Sebelum dia menderita karena cemoohan dan makian orang lain. Lebih baik dia mati, Mutia. Mas, Allah tidak pernah membenarkan manusia untuk membunuh makhluk ciptaannya. Apalagi dia darah daging kita sendiri. Di mana hati nurani Mas? Hah? Tapi anak ini cacat mental, Mutia. Dan aku kepingin anak aku normal. Baik, kalau Mas nggak mau menerima dia, sini. Mutia! Biar saya pergi bersama dia. Mutia, Mutia, tunggu, Mutia. Mutia, Mutia tunggu, Mutia, Mutia. Oke, aku akan terima anak itu. Bener, Mas. Baiklah. Aku akan terima anak ini. Tapi aku ingin tetap punya anak yang normal. Dan kamu harus hamil lagi, ya? Kita berusaha. Insya Allah, Allah masih mengizinkan, Mas. Terima kasih ya, Mas. Sekarang Bayu ya harus ambil ya. 1, 2, 3. Papa. Bayu, sini. Maafin Papa ya sayangnya. Ini Papa lagi capek kalau kerja. Sekarang main sama Mama aja yuk. Yuk, ayo, ambil bolanya. Ayo, sayang. Nih, Bayu yang pegang ya. Nangin ke anak papa yang ganteng, anak papa yang cakep ya. Rama sayang, besok nanti kamu jadi apa kalau udah besar? Mau kuliah di mana? Papa turutin ya buat Rama, anak papa yang paling sayang. Ya sayang. Rama, ini papa. Papa sayang banget sama Rama. Gantengnya anak papa. Mama. Ayo, sini sayang. Sini masuk. Bayu, kenapa
Dasar kurang ajar, anak idiot! Astagfirullahaladzim, ada apa sih, Mas? Anakmu ini benar-benar sudah gila. Dia sudah menggigit tangan Rama. Coba lihat. Lihat. Bayu? Bayu benar mau gigit tangannya? Sekarang Bayu mau gigit tangan lagi? Coba sekarang gigit tangan Mama. Nih. Sudah. Bayu sudah sayang, sudah ya. Aduh, lumayan sakit juga ya. Pantas aja adik Rama kesakitan. Lihat, semakin hari anak ini semakin gila. Sekarang tangan kamu digigit. Besok nggak tahu apa yang dilakukan. Mungkin isi rumah ini, bangku, kasur, semuanya, bantal semuanya habis digigitin sama dia semua. Dasar anak idiot. Sayang. Coba sekarang Bayu gigit tangan sendiri. Wow, sakit? Sini sayang. Makanya kamu tidak boleh menyakiti orang lain, ya? Ini sayang. Mas, mengajar Bayu tidak harus dengan kekerasan. Dengan kata-kata yang baik, dia pasti bisa lebih mengerti, Mas. Rama sayang, kita main luar yuk. Yuk. Mana buku gambarku? Aku mau buku gambar. Itu punya aku ya. Punya aku. Rama, Bayu. Ada apa sayang? Rama? Kamu lagi, ha? Kamu lagi? Kamu selalu mengganggu adik kamu, ha? Dasar anak idiot! Mas, tolong jangan sebut dia seperti itu lagi. Habis apa, ha? Ini anak benar-benar idiot. Kamu lihat, barang-barang adiknya dihancurkan sama dia. Mas, itu karena Mas nggak pernah beliin dia mainan. Biar bagaimanapun juga, kamu tidak bisa membenarkan tindakan dia. Adiknya selalu diganggu sama dia. Ngerti? Mas, Rama sayang, maafin Kak Bayu ya. Kak Bayu nggak sengaja ngerusakin mainan kamu. Ya, sekarang jangan nangis, ya. Maaf Bu, kami di sini tidak menerima anak abnormal. Jadi saya rasa lebih baik Ibu masukkan saja anak Ibu ke tempat anak khusus anak-anak cacat. Tapi anak saya tidak cacat, Bu. Anak saya sama seperti anak-anak yang lainnya. Tolong, Bu, beri kesempatan agar anak saya bisa sekolah di sini. Tolong Bu, agar Ibu bisa mengerti. Di sekolahan kami ini menerima hanya IQ yang normal. Tidak menerima anak yang IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi kalau Ibu paksakan juga anak Ibu sekolah di sini, nanti anak Ibu sendiri yang mendapat kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah ini. Hentikan! Apa-apaan kamu ini? Ini bukan mainan, tau? Maafkan anak saya, Bu. Ayo, Bayu, kita pulang. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar anak idiot. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada Rasulullah. 4. Iman kepada kitab Allah. Apa itu, Bayu? Coba sih Mama lihat. Mama lihat dulu ya. Wah, pinter anak Mama. Semuanya benar matik-matikannya. Mama tila ya.
Makasih, Ma. Iya, sayang. Gue nggak mau tahu. Gimana, Lama? Udah ketemu nama kamu? Bentar, Ti. Lagi gue cari nih. Nah, ini nama gue. Yes, akhirnya gue lulus. Iya, Pak. Percuma sekolah tinggi-tinggi. Nggak ada gunanya. Mulai besok, kamu di rumah saja. Ngerti? Bagaimana kalau besok Bayu ke kampus dulu, Pak? Siapa tahu nama Bayu keselip. Dengar. Kamu ini emang dasarnya anak idiot. Mana mungkin nama kamu terselip? Kamu tuh emang nggak lulus. Goblok. Kak Bayu, tadi ada telepon dari Pak Dekan. Besok Kak Bayu, Mama atau Bapak diminta menghadap ke kampus. Mah, Pak, besok kita menghadap dekan saja. Siapa tahu Bayu lulus. Betul, Mas. Menurut saya besok kita harus ke Pak Dekan. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipermalukan lebih dalam lagi sama anak ini. Kamu tahu kenapa dipanggil sama kampusnya? Itu karena nilainya dia jelek. Aku yakin itu. Dan otomatis dia telah mempermalukan nama kampusnya sendiri. Aku nggak mau. Bu Mutia, selamat ya. Ibu sungguh beruntung memiliki putra yang sangat brilian seperti Bayu. Sekali lagi selamat. Saya yang terima kasih kepada Bapak, karena semua ini tidak lepas dari bimbingan Bapak yang begitu sabar untuk anak saya, Pak. Silakan duduk. Selama ini belum pernah ada di fakultas ini yang prestasinya mencapai summa cum laude seperti kamu, Bayu. Penampilan boleh saja culun, tapi otak kamu sangat encer. Ini jurusan matematika loh. Bapak bangga kepadamu. Terima kasih, Pak. Pertahankan prestasimu. Kamu pantas jadi contoh mahasiswa lain. Mereka pasti iri melihat keberhasilan kamu. Kamu layak menjadi kebanggaan alma mater. Saya jadi malu. Bapak terlalu memuji. Kamu kan memang pantas mendapatkannya. Sekali lagi selamat ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Bayu, Mama bangga sama kamu, sayang. Kamu hebat, anak Mama yang hebat. Pak Rajak, Ibu Mutia. Loh, Pak Dokter. Apa kabar, Pak? Baik. Oh ya, saya sudah mendengar kabar tentang Bayu yang lulus dengan cum laude. Kebetulan anak saya satu lifting dengannya. Oh, jadi dokter kewisuda ini juga? Iya. Tapi anak saya beda fakultas dengan Bayu. Mari, silakan. Dokter. Ada apa, Pak Rojak? Sebentar. Dokter, terus terang, sampai saat ini saya sering mengkhawatirkan tentang anak saya. Apakah dia masih bisa hidup normal? Bayu bisa hidup normal seperti pemuda lainnya. Ya memang, sebagian besar bayi yang lahir dalam kondisi tidak menangis seperti Bayu dulu, IQ-nya di bawah rata-rata. Tapi ternyata nilai ujian Bayu di atas rata-rata. Jadi saya pastikan Bayu tidak akan mengalami kendala apa-apa ke depan. Termasuk menikah? Justru kalau dia bisa mencintai orang lain, kehidupannya akan lebih baik. Saya yakin Bayu akan baik-baik saja. Ya, barangkali mungkin selama ini kita hanya menganggapnya aneh saja. Tapi dengan menikah, itu akan membuat kehidupannya lebih bergairah. Mari, sebentar lagi acara wisudanya dimulai.
Dan kini kita panggil lulusan terbaik Fakultas MIPA, jurusan Matematika, Bayu Pratama. Untuk menerima anugerah piagam penghargaan khusus dari Alma Mater sebagai alumnus terbaik. Selamat ya. Bayu bisa menjadi terbaik seperti ini karena dukungan Mama, Papa, dan Rama yang sangat menyayangi Bayu. Piagam penghargaan ini Bayu persembahkan buat Mama dan Papa. Dan tidak lupa terima kasih yang tak terhingga buat para dosen dan Bapak Dekan yang selama ini telah membimbing Bayu. Hebat, luar biasa. Anakmu lulus cum laude, jurusan matematika. Oke, anakmu pasti jenius. Aku baca beritanya di koran. Razak, selamat ya. Terima kasih Pak Dodi. Razak, saya rasa bagaimana kalau anak kamu kita tunangkan dengan anakku, Rani. Aku rasa mereka cocok. Anak saya baru lulus Pak Dodi. Bagaimana dia mau menikah? Kerja aja belum. Loh, memangnya kenapa? Hah? Anak kamu itu kan pintar. Dia pasti mudah mendapat pekerjaan. Kalau perlu, dia bekerja di sini. Razak, kita ini kan sudah tambah tua. Hah? Sebentar lagi kita pensiun. Kita butuh regenerasi untuk menggantikan posisi kita. Sebaiknya jangan menunggu terlalu lama, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Kelihatannya anak-anak kita udah nggak sabar menunggu hari-hari bahagia mereka. Jadi pernikahan mereka diselenggarakan sebulan lagi? Iya benar. Saya rasa itu waktu yang tepat. Wah, sebentar lagi kita jadi saudara ya, Bu Mutia. Benar kan aku bilang? Mereka itu sudah cocok. Mungkin ini sudah jodoh. Begitu ketemu, mereka buru-buru minta dinikahkan. Ya, nama juga anak muda. Kadang-kadang dia tidak berpikir dua kali untuk memutuskan sesuatu. Bagaimana pendapatmu, Rosak? Ya, saya sih setuju-setuju saja, Pak. Assalamualaikum. Mana sih kelihatan terlambat sih? Aduh, di sekolah banyak kerjaan. Iya, aduh. Ayo, silakan dulu, Pak. Iya. Fatma, mana calon suami ponakanku? Lagi ngobrol di luar sama Rani. Ibu Darsi. Apa kita pernah ketemu ya? Ini calon besan saya, Ibu Mutia. Oh. 20 tahun yang lalu saya pernah ke sekolahan ibu untuk mengantar anak saya. Iya, Bu Mutia. Di sekolahan kami ini menerima hanya IQ yang normal. Tidak menerima anak yang IQ-nya di bawah rata-rata.
Bu Mutia, kenapa ibu nggak bilang kalau anak ibu itu anak idiot? Hah? Saya nggak nyangka kalau ibu itu bisa membohongi kami mentah-mentah. Bu, tunggu sebentar. Ada apa ini? Ada apa gimana sih Bapak? Bapak pengen anak kita itu sengsara dengan menikah anak idiot? Hah? Bu, nanti aku jelaskan. Nggak perlu ada penjelasan. Mbak Darsi sudah menjelaskan semuanya siapa menantu pilihan Bapak itu. Tapi Bu... Cukup! Semuanya sudah berakhir. Saya tidak sudi punya mantu idiot. Bu. Tidak! Mas! Bayu! Tidak! Kenapa aku terlahir seperti ini? Kenapa aku gila? Aku idiot! Cukup, Bayu. Bayu, cukup. Apa? Apa salah Bayu? Kenapa semua orang mengatai Bayu? Bayu salah apa, Pak? Bayu. Bayu. Dengar, Bayu. Kamu nggak salah apa-apa, sayang. Kamu nggak salah apa-apa. Justru apa yang salah? Karena selama ini Bapak tidak pernah menjelaskan sama calon istri kamu tentang kalian kamu yang sebenarnya. Jadi Bapak mohon, kamu maafin Bapak ya, sayang. Maafkan Bapak, sayang. Ya Allah, selama ini hamba tidak pernah menjadi ayah yang baik buat Bayu. Kalau boleh hamba memohon, ya Allah, sembuhkanlah anak hamba Bayu, ya Allah. Janganlah Engkau hukum hamba melalui dirinya, ya Allah. Hamba gak sanggup melihat penderitaannya. Tolonglah hamba, ya Allah. Kamu serius, Nak? Mau jadiin anak kamu sama anakku? Iya, benar, Mut. Kenapa enggak? Aku seneng kok kita akan menjadi keluarga besar. Dulu kan kita bersahabat. Sejak dari SMA sampai lulus kuliah, ya kan? Nah, aku ingin persahabatan kita akan menjadi persaudaraan. Oh iya. Oke. Tapi Nak, kamu kan tahu bagaimana keadaan anak saya. Mutia. Kamu gak usah khawatir. Aku kan udah tahu kondisinya anak kamu. Gak ada yang perlu ditakutkan kok. Dokter kan juga udah bilang kalau anak kamu itu akan sembuh jika ia mendapatkan apa yang dicita-citakannya, iya kan? Bener nggak? Iya. Alhamdulillah. Tapi yang benar-benar nggak nyangka adalah kita bisa besanan ya. Cantik ya? Bayu suka nggak? Suka. Bayu suka, Mah. Dia cantik sekali. Kayak Mama. Bismillahirrohmanirrohim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Bayu bin Razak dengan saudari Citra binti almarhum Hadi Supeno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Citra binti almarhum Hadi Supeno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 5 juta rupiah dibayar tunai.
Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Hati-hati ya sayang. Pelan-pelan. Hati-hati. Iya, lucunya. Oh, Saski. Alhamdulillah, sudah punya cucu sekarang. Pak, Mah, ayo kita masuk. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengaruniaiku anak yang hebat, yang berhasil dalam pendidikannya, juga dalam keluarganya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada galibnya, anak adalah amanah titipan Tuhan. Mereka adalah sumber rahmat bagi keluarga yang diberikan kepercayaan olehnya. Tuhan tidak akan menguji melebihi kemampuan yang sanggup kita tanggung. Keyakinan kita akan datangnya pertolongan Allah membuat semua yang nampaknya mustahil dan tidak mungkin terjadi akan benar-benar terwujud. Allah Maha Besar. Ia bisa melakukan apapun, termasuk hal-hal yang tidak mungkin dalam pikiran manusia.